Ini banyak contoh-contohnya. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyiri biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Disebutkan oleh Nabi. Dan siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah kemungkaran itu. Yang pertama dengan apa? Tangannya. Ini kekuasaan. Yang memiliki kekuasaan dengan tangannya orang-orang yang memiliki kekuatan, yaitu penguasa. Ya, kalau tidak bisa sanggup, maka dengan lisannya. Ini orang-orang ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Kalau dia perlu, dia terangkan kemungkaran itu dengan lisannya. Dia dakwahkan. Ya. Kalau dia tidak bisa dengan hatinya, ini itu orang-orang awam. Dia benci saja dengan hatinya. Dan disebutkan wadzalika adhaful iman. Itu selemah-lemah iman. Nah, ini dalil tentang berarti iman itu berjenjang. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah. Dan ini keyakinan Ahlussunnah, dan ini keyakinan yang disepakati oleh para ulama. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Nah, nggak stabil terus iman. Enggak. Dia ketika melakukan maksiat berkurang imannya, tapi dia tetap masih muslim. Tapi ketika dia melakukan ketaatan bertambah imannya. Nah, kemudian dari dua pembahasan ini, bertambah dan berkurang iman, ada dua kelompok yang menyimpang. Ya, bukan dua ya, dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Sebenarnya kalau dirinci ada tiga kelompok. Satu lagi Murji'ah. Ya, mereka, ini akan kita terangkan ya sedikit. Kalau Khawarij, siapa yang melakukan dosa kafir, tidak lagi dianggap muslim. Padahal dosa yang dilakukan bukan dosa syirik, bukan dosa kekafiran, dosa-dosa kemaksiatan, berzina kadang. Nah, keyakinan orang-orang Khawarij, siapa yang melakukan dosa kafir. Maka tidak heran kita ketika mereka memberontak kepada penguasa. Karena dulu penguasa ini korupsi bagian dari perbuatan dosa, maka dianggap kafir. Maka boleh diperangi, boleh kudeta. Nah, ini pemahamannya berangkat dari keyakinan ini, sehingga menghalalkan untuk berontak kepada penguasa. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Karena keyakinan ini dia berangkat dari pemahaman ini. Kapan dia melakukan dosa, hilang imannya, menjadi murtad dia. Karena nggak ada pemahaman. Kalau Ahlussunnah kan pemahamannya orang melakukan dosa berkurang imannya, tapi dia masih tetap sebagai muslim. Kalau Khawarij tidak. Nah, kalau Mu'tazilah lain lagi. Siapa yang melakukan dosa dari kalangan kaum muslimin, dia bukan lagi muslim, bukan pula kafir. Bukan lagi muslim, bukan pula kafir. Jadi apa? Bingung juga ini kelompok ini dah. Katanya bukan muslim, bukan kafir. Tetapi pemahaman kedua kelompok ini, Khawarij dan Murji'ah, ketika pada hari kiamat sama-sama masuk neraka, kekal dalam neraka. Artinya orang yang pelaku maksiat, keyakinan mereka, orang yang melakukan maksiat pada hari kiamat kekal dalam neraka. Ini keyakinan dua kelompok ini. Ya, kalau Murji'ah tidak. Murji'ah apa pembahasan tadi? Amalan tidak bagian dari iman. Orang yang melakukan maksiat dengan orang yang taat di masjid itu sama imannya. Tidak ada beda, karena amalan itu tidak termasuk bagian dari iman. Dipahami ini? Paham? Ada mungkin lisan saya kadang ada berbelit-belit saya ngomong, mungkin ada yang nggak paham ya? Nah, ini kelompok Murji'ah. Kapan dia melakukan maksiat, dia tetap stabil imannya. Karena amalan itu bukan bagian dari iman. Melakukan ketaatan, dia melakukan kemaksiat, tetap imannya stabil. Jadi orang yang rajin ke masjid dengan orang yang rajin ke warung tua sama itu. Nah, kalau pemahaman kelompok ini. Ini kelompok yang menyimpang dari kesepakatan para ulama ahlul bidah. Nah, dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada selesai ya dari pembahasan ini. Cuman ada sedikit penambahan. Saya baca dari kitab Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Amalan hati ada 24 jenis. Amalan hati. Cuman yang saya tulis ini 3. Niat, iman kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Tapi kata beliau ada 24 perkara amalan hati. Coba cari sendiri nanti.
Gitu ya. Kita sebutkan. Kemudian amalan lisan ada 7 perkara. Kata beliau. Seperti syahadat, baca Al-Quran dan yang lainnya. Nah, amalan badan ada 38 perkara. Berapa semuanya? 38 tambah 7 tambah 24. 70 ya? 73 ya? Ya. Nah, demikian kata Imam Ibnu Qudamah ya, Al-Maqdisi rahimahullah. Cuma amalan badan ini terbagi lagi, ada amalan pribadi. Amalan untuk diri sendiri. Maka ada 5 perkara. Contoh-contohnya apa? Bertaharah, menutup aurat. Nah, itu kan amalan apa? Secara pribadi. Bukan 15 ya. 15 perkara. Kalau untuk pribadi, amalan untuk pribadi. Terkait dengan pribadi. Amalan anggota badan tapi terkait dengan pribadi. Ada 15. Mas saya sebutkan bertaharah, menutup aurat. Ya, ada contoh-contoh lain. Coba buka dalam kitab Minhajus Shadiqin, disebutkan di situ. Nah, Minhajus Shadiqin karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Adapun terkait dengan orang lain, amalan badan tapi terkait dengan orang lain ada 6 perkara kata beliau. Ya. Salah satunya apa? Taat kepada orang tua. Nah, itu terkait dengan orang lain, taat kepada pemimpin. Nah, itu amalan anggota badan tapi terkait dengan orang. Kemudian terkait dengan masyarakat umum, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ada 17 perkara. Ada 17 perkara. Ya, di antaranya mengikuti jamaah. Jamaah kemarin ada apa? Kita sebutkan jamaah yang maksud dipimpin oleh Rasulullah. Yang kedua apa? Jamaah pimpinan negara. Yang ketiga jamaah apa? Mengikuti kebenaran. Itu definisi jamaah ya. Jangan pada kelompok ini kelompok itu, enggak. Bukan itu jamaah yang hak. Yang pertama mengikuti tuntunan Nabi Rasulullah. Nah, kedua mengikuti pimpinan negara yang disepakati ya, yang sah, pimpinan yang sah. Yang ketiga mengikuti kebenaran. Kemudian di antara terkait dengan masyarakat umum, satu lagi disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, tolong menolong. Ya, tolong menolong. Ini banyak lagi ya, ada 17 perkara disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Selesai dari keyakinan seputar keimanan. Keyakinan seputar iman. Jadi iman secara saya ulangi, pokok yang disepakati di definisi iman kata kalau menurut apa yang disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan amalan. Ucapan ada 2. Ada ucapan dengan lisan, ucapan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Selesai apa yang disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id dan kita sebutkan dalil-dalilnya semuanya. Kemudian berpindah dengan berikutnya. Ya, kata Qutaibah rahimahullah, ya, wal Qur'anul kalamullah. Ini keyakinan tentang Al-Qur'an. Ya, ini prinsip yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya. Di seluruh kitab-kitab akidah disebutkan permasalahan ini. Disebutkan permasalahan ini. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kalam Allah apa itu? Pembicaraan Allah, bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi firman Allah. Nah, ini hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang melisihinya. Siapa yang melisihinya? Ahlul bid'ah. Hati-hati. Ya, pegang aja Al-Qur'an kalam Allah. Kemudian dari apa yang disebutkan oleh Qutaibah kita gariskan 2 pembahasan. Yang pertama penetapan sifat Allah. Karena Allah itu berbicara. Berbicara itu sifat Allah, bukan makhluk. Sifat Allah. Nah, jadi Allah mensifati dirinya ya dalam Al-Qur'an dan disifati oleh Nabi SAW juga dalam banyak hadisnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah telah mensifati dirinya dalam Al-Quran. Dan juga makhluk yang terbaik, yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW juga telah mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Siapapun, apapun, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan Allah Maha dengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, ada sifat mendengar. Ya, tetapi tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Ya. Allah Maha melihat. Ya. Ini disifatkan Allah itu melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Allah itu berbicara, disifati, ditetapkan Allah itu berbicara, tapi tidak sama pembicaraan Allah dengan pembicaraan makhluk. Nanti akan kita terangkan, Allah mengajak bicara ini, Allah mengajak bicara ini, kan ada ya, dari dalilnya. Nah, ini Ahlussunnah menetapkan ya, Al-Quran kalam Allah, firman Allah ya, Allah berbicara dalam Al-Quran. Nah, kemudian penetapan sifat Allah ini, Al-Quran kalam Allah, itu diterangkan dalam Al-Quran dan diterangkan pula oleh Nabi SAW dalam hadisnya ya. Ini ayat-ayat terkait tentang penetapan sifat Allah. Allah itu berbicara ya, sebagaimana dalam ayat atau dalam surah At-Taubah ayat 6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ya. Wa in ahadun minal musyrikin, jika ada salah seorang dari orang-orang musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin ya, meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, meminta perlindungan, berilah dia perlindungan, berilah dia perlindungan sampai dia mendengar kalamullah. Ini pendalilannya, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalam Allah. Di sini ayat tentang penetapan sifat Allah. Allah itu berbicara ya, tapi ingat, jangan disamakan pembicaraan Allah dengan pembicaraan makhluk. Nah, dalam ayat ini ada penting ya, kalau ada orang-orang kafir masuk ke negeri kaum muslimin, diberi dia apa? Diberi kesempatan, diberi jaminan keamanan ya, hingga mereka mendengar ayat-ayat Allah ya, tidak apa-apa ya. Syariat Allah memerintahkan ya, kepada kaum muslimin untuk memberi jalan bagi orang-orang kafir supaya mereka bisa mengetahui agama Allah, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Nah, ini dari ayat ini ya, jangan dilarang ketika mereka bermaksud seperti ini ya. Nah, kemudian pembicaraan Allah dalam Al-Quran disebut kadang kalam. Kalam itu berbicara. Ada juga dalam Al-Quran disebut qaulun. Sama juga berbicara artinya, qaulun. Ada juga al-hadis. Nah, itu nama-nama ya, nama-nama kalam Allah. Al-hadis. Nah, itu juga artinya berbicara. Ada juga namanya an-nida. Nah, tapi kalau an-nida disebutkan oleh para ulama itu panggilan dengan suara yang keras. Itu nida namanya. Dan disepakati oleh ahli bahasa. Makna dari nida, makanya azan disebut nida dengan panggilan dengan suara yang keras. Ya, jadi dalam Al-Quran ada 4 penggunaan itu. Allah berbicara, ada dikatakan kalam, ada dikatakan qaulun, ada yang dikatakan al-hadis, ada yang dikatakan nida. Ya. Nah, ini hal yang disepakati ya, terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi kemudian sifat kalam Allah itu berbicara Allah dengan huruf dan suara. Ini penting juga, huruf dan suara ya. Sebagaimana dalam hadis Unais riwayat A'immah, ada beberapa imam yang meriwayatkannya. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul khalaiq yaumal qiyamah hufatan uratan. Pada hari kiamat dikumpulkan seluruh makhluk-makhluk Allah ya, yuhsyarul khalaiq ya, makhluk jamak dari khalaqa. Dikumpulkan seluruh makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat, hufatan uratan, dalam keadaan tanpa alas kaki dan dalam keadaan telanjang ya.
fayunadihim, kemudian bisautin, kemudian Allah memanggil mereka dengan suara. Ini makanya kalam Allah itu bersuara. Tapi jangan dipahami suara sama dengan suara makhluk. Itu perlu ditekankan, dipahami dengan baik. Suara Allah tidak ada sama dengan suara makhluk. Tapi kalam Allah memanggil mereka dengan suara. Kelak makhluk-makhluknya ketika dikumpulkan pada hari kiamat. Ya. Yasma'u ma ba'uda, didengar oleh orang yang jauh. Kama yasma'u min qaruba, sebagaimana didengar oleh suara yang dekat. Suaranya sama. Yang jauh dengan yang dekat itu sama pendengarannya. Kalau kita bersuara mungkin yang jauh kurang pendengaran ya. Yang duduk jauh sana, apa yang ngomong yang apa nih bapak itu? Kurang mendengar dia karena dia jauh. Tapi enggak, di sini disebutkan oleh Rasulullah, Allah ketika memanggil dengan suara yang jauh mendengar sebagaimana yang dekat. Berarti di sini ada pendalilan kalam Allah itu dengan suara. Nah, ini harus ditetapkan kalam Allah dengan suara, bukan dengan sebagaimana sebagian kelompok menetap kalam Allah kalam bin nafsi, kalam dalam dirinya. Allah berbicara dalam dirinya, tidak didengar oleh malaikat. Tidak didengar oleh malaikat, tapi Allah berbicara dalam dirinya. Katanya kalam nafsi. Ya, maksudnya Allah berbicara dengan sendirinya. Ya, tidak didengar oleh makhluk. Nah, tidak. Ahlussunnah berkeyakinan kalam Allah bersuara. Nah, ini terkait dengan kalam Allah. Nah, kemudian di sini di antara sifat pembicaraan Allah itu berbicara, ya, sifat ada dua sifat zatiyah dan fi'liyah. Kalau sifat zatiyah, Allah berbicara selamanya. Memang pada zatnya Allah itu berbicara, terus menerus Allah berbicara. Ya. Adapun sifat fi'liyah, Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Dipahami ini, zatiyah dengan fi'liyah. Kalau zatiyah memang Allah terus menerus disifati dengan sifat berbicara, itu sifat zatiyah. Terus menerus Allah disifati dengan sifat berbicara. Adapun sifat fi'liyah, Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Nah, itu perbedaannya. Ini gimana ya? Agak rumit memahaminya. Memang masalah asma wa sifat ini agak apa dia? Agak rumit memang pembahasannya. Rumit. Tapi insya Allah ini dasar kali. Ya, belum rumit-rumit kali. Belum. Saya ulangi. Kalau sifat zatiyah, Allah terus menerus disifati dengan sifat berbicara. Artinya Allah mungkin berbicara pada masa ini. Pada masa ini Allah tidak berbicara. Enggak. Allah terus menerus disifati dengan sifat berbicara. Adapun sifat fi'liyah, Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Kapan Allah kehendaki, Allah berbicara. Nah, dipahami ya? Nah, seperti Allah berbicara kepada Taurat di masa Musa. Allah berbicara kepada dalam Zabur di masa Daud. Allah berbicara dengan Injil di masa Isa. Allah berbicara dengan Al-Quran di masa Muhammad. Ya. Tapi Allah disifati terus menerus berbicara. Tapi Allah kapan? Padahal fi'liyah, sifat fi'liyah, Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Udah bisa dibedakan ya? Nah, adapun ini ada tertinggal ya dalil-dalil tentang Allah berbicara dalam surat surah Al-Kahfi ya, disebutkan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatuhu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Nah, qul, katakanlah wahai Muhammad, seandainya laut itu menjadi tinta, laut tinta jadi tinta untuk menulis kalam Rabbi, untuk menulis kalam, perhatikan kalam ini bentuk pendalilan kalam Rabbu Allah, kalam Allah, lanafidal bahru qabla an tafida kalimatu Rabbi,
maka akan habis air laut itu sebelum habis kalimat Allah, la Allahu akbar. Laut itu menjadi kering, kalimat Allah belum, firman Allah belum habis ditulis. Ya. Kemudian Allah, walau ji'na bimislihi manada. Kemudian ditambah lagi laut itu. Ditambah lagi satu laut lagi untuk menulis kalimat belum habis. Ya. Nah, perhatikan kalimat Rabbi, kalimat Allah, firman Allah. Ya, ini penetapan dalil tentang Allah itu berbicara. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal baharu yamuddu ma tanfidha kalimatullah. Ya, seandainya ya, yang ada di bumi dari pohon-pohon jadi pena. Yang ada di bumi seluruh pohon jadi pena. Dan ditambah menjadi 7 laut sebagai tinta, maka tidak habis kalimat Rabbmu untuk ditulis. Tidak habis. Allahu akbar. Ini diantara dalil tentang penetapan Allah itu berbicara, berfirman. Nah, kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan, fa innal quraisyan qad ma na'uni an uballigha kalimah Rabbi. Sungguh orang Quraisy telah melarangku dari menyampaikan kalimat Rabbku. Orang Quraisy yang musyrikin melarang Nabi SAW untuk berdakwah, menyampaikan Al-Quran, kalimat Rabbku, kalimat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, ini dalil dari ayat dan dari hadis tentang penetapan kalimat kalam. Al-Quran kalam Allah. Ya, Al-Quran pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara akidah Ahlussunnah ya. Jadi Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Yang tadi ayat tentang penetapan sifat Allah itu berbicara. Allah itu berbicara, sifat pembicaraan Allah. Ya, disifati Allah itu berbicara, tapi pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Dan ini akidah disepakati ya. Nah, kemudian hal yang kedua, pembahasan kedua ingin kita bahas, kata Qutaibah bin Sa'id, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ini yang harus yang kita terangkan sekarang. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Kalau yang tadi penjelasan tentang Allah itu disifati dengan sifat berbicara. Ya, sudah kita bawa dalil-dalilnya. 6. Al-Quran kalamullah. Ini akidah Ahlussunnah, sunnah yang disepakati oleh sahabat dan tabi'in, atbu tabi'in. Maka tidak boleh seorang ragu tentang Al-Quran bahwa kalam Allah. Nah, secara hakiki ya, bukan majaz. Nah, kalau majaz kiasan dia. Al-Quran kalam Allah. Nah, bukan makhluk. Nah, kemudian dalam firman-Nya dalil dari permasalahan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 dan 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb alam semesta. Nazalat bihi ruhul amin. Diturunkan oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril. Ruh, ini nama Jibril yang lainnya. Ya, Ruhul Amin. Diturunkan Al-Quran oleh Ruhul Amin, Jibril. Ala qalbika litakunan minal mundirin. Kepada hati engkau wahai Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyan mubin. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan dari bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, Al-Quran itu jelas ya, nggak ada yang sama dalam Al-Quran itu. Kalau ada yang samar berarti ilmu kita yang kurang. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas, tidak ada yang tersamarkan. Nah, jadi ini dalil tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, Al-Quran kalam Allah. Kemudian dalam surah Al-Fat ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya. Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir beringin sekali untuk merubah kalam Allah. Ingin merubah kalam Allah. Mereka sangat ingin, tetapi tidak mampu. Karena Allah telah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan
akan menjaganya. Nah, ini ayat tentang penetapan keyakinan Ahlussunnah bahwa Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ya, dalam hafal dalilnya ya dari surah Asy-Syu'ara dan surat Al-Fat. Kemudian ya, di antara Al-Quran itu disifatkan Allah itu qadimun nu. Qadimun nu itu apa? Dari dulu Allah itu berbicara. Selama-lamanya itu qadimun nu. Ya, kemudian dirinci. Nah, kalau dirinci, kapan Allah kehendaki Allah berbicara. Tapi Allah tetap disifati Allah berbicara dari dulu. Ya, itu namanya dari bahasan para ulama qadimun nu. Terus menerus Allah itu berbicara. Adapun rinciannya, baru kapan Allah kehendaki. Nah, ketika Allah berbicara kepada Al-Quran, dalam Al-Quran berbicara, sudah kita sebutkan, berbicara dalam Injil, berbicara dalam Taurat, berbicara dalam Zabur, dan Allah juga berbicara kepada Jibril. Ya. Kemudian Allah berbicara kepada Musa. Ya. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Kapan itu? Nah, ketika Isra Mi'raj, bicara Allah kepada Nabi Muhammad. Allah juga berbicara kepada Adam. Kapan itu? Dalam surga ya. Ketika Allah berbicara kepada manusia pada hari kiamat, ada ya? Ketika memanggil ya, siapa raja-raja di bumi itu? Allah berbicara kepada manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah berbicara kepada penduduk surga. Ya. Kepada penduduk surga. Ini udah terjadi enggak dalam penduduk surga? Enggak ada. Surga enggak ada penduduk sekarang ya, belum ada. Nah, berarti kapan ini berbicara Allah? Ya, ketika Allah kapan kehendaki. Allah berbicara kepada penduduk surga. Apakah aku ingin tambahkan nih? Apakah kalian ingin aku tambah nikmat? Allah aja bicara pada penduduk surga. Ya Allah, nikmat apa lagi? Kemudian Allah baru membuka hijabnya. Kemudian manusia melihat, seluruh penduduk melihat ke wajah Allah. Ya, hijab Allah dari cahaya. Diterangkan dalam hadis. Nah, ini ya. Ini kata Imam Abu Daud rahimahullah. Ini akidah kaum muslimin ya. Ditetapkan Allah itu berbicara, dan Al-Quran itu Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya, Imam Abu Daud menyebutkan, ya, katakanlah, ya, bukan makhluk firman raja kita. Itu Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis. Bukan makhluk firman raja kita. Ya, maksudnya Allah. Dan kita orang-orang bertakwa telah meyakini dengan lantang mereka Al-Quran kalam Allah. Jangan ragu-ragu. Ya, mengatakan Al-Quran kalam Allah. Lantang, Abu Daud mengatakan orang-orang yang bertakwa dengan lantang mengatakan Al-Quran kalam Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya. Kemudian dari pembahasan ini ada kelompok yang menyimpang. Yang pertama kali adalah kelompok siapa? Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian diikuti oleh kelompok Mu'tazilah. Ya, kemudian diikuti lagi oleh kelompok Asy'ariyah. 3 kelompok yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Imam Ahmad sudah kita sebut ya, diuji ya dalam permasalahan ini. Ada ulama yang dibunuh dalam membela akidah ini. Ya, yaitu Muhammad bin Nuh namanya. Ulama Muhammad bin Nuh dibunuh dalam membela akidah bahwa Al-Quran kalam Allah. Beliau terbunuh di masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian dari pembahasan ini ada kelompok yang lain, dia kelompok Waqifiyah namanya, diam. Dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk, juga tidak mengatakan Al-Quran kalam Allah. Diam aja dia. Kira-kira bisa gini? Ini nggak boleh diam di tempat ini. Harus berbicara. Maka kata Imam Abu Daud rahimahullah, harus lantang berbicara bahwa Al-Quran kalam Allah. Jangan diam. Oh, saya diam, enggak mengatakan juga makhluk, enggak mengatakan apa? Ya, kalamullah. Ini ada kelompok namanya Al-Waqifiyah. Dia diam. Nah, ini kata para ulama, syaitan bisu ini namanya. Syaitan bisu. Syaitan dia, tapi enggak berbicara. Ya, jadi kalau dari pembukaran enggak boleh diam, harus dijelaskan. Ya. Nggak boleh diam. Ya, kadang ada juga kelompok ini, misalnya kesesatan suatu kelompok, nggak berbicara dia, diam aja. Nggak tahu kita kemana. Ini lebih bahaya ini daripada kelompok
Murji'ah. Kalau Murji'ah lantang berbicara, Al-Quran makhluk katanya. Kalau kelompok Al-Ghifiyah enggak, diam dia. Nah, maka kata para ulama ini lebih berbahaya karena bisa membuat orang ragu-ragu dengan sikap diam ini. Jadi harus berbicara. Al-Quran kalam Allah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Nah, selesai dari pembahasan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qutaibah bin Sa'id, wal Quran kalamullah. Kemudian pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Qutaibah bin Sa'id, wa anna, jangan ada waktu, ini pembahasan panjang, tapi saya baca aja ya, baca. Masih lama? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan. Kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, wa anna la nuzila ahadan min ahlil qiblah jannatan wan nar. Dan kami, ini akidah disepakati, dan kami tidak memastikan seorang pun dari ahli kiblat bahwa dia penduduk surga atau penduduk neraka. Dipahami ya? Kami tidak memastikan dari ahli kiblat kaum muslimin bahwa dia penduduk surga atau penduduk neraka. Wala naqta'u syahadata ala ahadin, dan kami juga tidak mempersaksikan ya kesyahidan seseorang. Syahid, mati syahid. Pula tidak memastikan kesyahidan seseorang min ahli tauhid, dari kalangan ahlu tauhid. Misalnya dia berperang, ya, berjihad, di jihad yang syar'i. Nah, ketika meninggal, kami tidak bisa memastikan dia itu ahli syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid. Ya, dari kalangan ahlu tauhid, walaupun dia orang bertauhid, kami tidak bisa memastikan. Ini akidah yang harus dipahami dengan baik. Jangan asal si fulan ahlun nar, si fulan ahlul jannah. Ya, sebagaimana ya ketika ditembak mati Om Rozi, syahid katanya. Ya, ada dengar ya. Ketika Om Rozi ya, ada kaum muslimin berkata syahid, syuhada, mati syahid dia. Ini persaksian yang tidak disepakati. Ya, dari kalangan ahlul bidah. Ahlus sunnah tidak memastikan dari ahlul kiblat, kecuali nanti apa yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memastikan dia penduduk surga atau penduduk neraka. Adapun kita tidak ada hak. Ini akidah yang harus dipahami. Ya. Karena banyak sekarang ya yang melenceng dari permasalahan ini. Tengok udah kesalehannya, udah ketika meninggal kayak Gus Dur ya. Meninggal Gus Dur ya, tengoklah sampai sekarang nggak ada tumbuh apa, mungkin kuburannya luar biasa bersih ya, tiap hari didatangi. Nah, ada keyakinan ya, pemastian terhadap Gus Dur masuk surga. Nah, wa inna amila bikabair. Ya. Dan kami pula ya, walaupun dia itu melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa besar jelas memang. Dia lakukan dosa-dosa besar selain kekafiran dan kesyirikan. Tidak bisa kita pastikan dia penghuni neraka. Wala nukaffiru ahadun bidzambin, dan kami tidak mengkafirkan seorang pun. Ya, walaupun dia pelaku dosa. Kemudian dikecualikan oleh beliau, illa tarkus shalah, kecuali meninggalkan salat. Hati-hati meninggalkan salat. Ini ya, wala nukaffirah ahadan bidzambin, kami tidak mengkafirkan seorang pun pelaku dosa, illa tarkus shalah, kecuali orang yang meninggalkan salat. Ya, ini hal disepakati ya. Nanti akan kita sebutkan. Wa in amila bikabair, dan kami juga tidak mengkafirkan walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Tidak kami kafirkan seorang pun dari kalangan ahlu kiblat. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id adalah hal yang telah disepakati. Ya, berjalan di tengah-tengah para sahabat keyakinan ini. Berjalan di kalangan tabi'in, berkejalan di kalangan tabi'ut tabi'in. Akidah ini. Ini akidah yang telah disepakati. Dari pembahasan ini beberapa hal ini bisa kita jelaskan. Yang pertama, ya, tidak memastikan surga dan neraka untuk seorang pun. Jangan memastikan surga dan neraka kepada siapapun. Ya. Ini bagaimanapun ya,
amalan baiknya, baik amalannya, bagaimanapun kesolehannya. Ya jelas, kesolehannya jelas, diketahui oleh banyak manusia bahwa dia orang yang baik. Kalau kita tanya kepada siapapun, dia orang baik, orang soleh, semua jawaban seperti itu sama. Maka tidak ada hak untuk kita memastikan dia masuk surga. Ini akidah sunnah. Jangan memastikan kepada siapapun, bagaimanapun kesolehannya, bahwa dia penghuni surga. Tidak boleh. Ya. Ini sama ya keyakinan ini. Laki-laki dan perempuan pun harus paham permasalahan ini. Ya, nah, kemudian demikian pula amalan yang jelek, bagaimanapun kebejatan yang dilakukan selama bukan kesyirikan dan kekafiran. Ya. Tidak boleh kita memvonis dia penghuni neraka. Tidak boleh. Ya, ini akidah yang harus dipegang. Akidah ini disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Nah, kemudian kecuali apa yang dipastikan oleh, ya, dipastikan yang Allah jamin ya, dipastikan dalam Al-Quran dan dalam hadis, dipastikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia penghuni surga. Itu yang kita ikuti. Apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia penghuni surga, itu yang kita ikuti. Apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penghuni neraka, itu yang kita ikuti. Tidak boleh dari diri kita menetapkan, memvonis ahlul kiblat penghuni surga dan atau penghuni neraka. Tidak boleh. Nah, dan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat dan sebagian para sahabat ya, bahkan seluruh para sahabat dikabarkan ya, ada kabar gembira tentang masuk surga. Tapi ada dari 10 sahabat yang ada keterangannya ya. Sebenarnya semua para sahabat ada dikabarkan masuk surga. Ada. Nah, tetapi di sini ada 10 orang sahabat ya yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Siapa mereka? Ada yang hafal? Siapa lagi? Apa lagi? Abu Ubaidillah. Bin Abdullah. Ya. Zubair bin Awam. Ya. Zubair bin Awam ya. Abu Talha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Sa'ad. Siapa lagi? Said bin Zaid. Ya, itu 10 orang yang dipastikan, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya, bahwa orang-orang ini masuk surga. Berarti demikian sikap seorang muslim di dalam menetapkan ya siapa-siapa penghuni surga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada yang selain dari itu, seperti Abdullah bin Salam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat laki-laki dari penduduk surga, maka lihatlah Abdullah bin Salam. Ini enggak Abdullah bin Salam. Mungkin ada Bilal juga ya dari riwayat lain. Kemudian Khadijah. Ya, dipastikan Jibril datang ya, menyampaikan salam dari Rabb. Ya, luar biasa ya. Khadijah ya, masih hidup ya. Disampaikan oleh Jibril bahwa Rabbul Alamin memberi salam untuknya. Allahu Akbar. Nah, ini hal-hal yang telah ada kepastian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari apa lagi? Di antara pimpinan surga ada dari kalangan wanita ada 4 pimpinan surga. Siapa saja? Khadijah. Siapa lagi? Asia. Siapa lagi? Maryam. Ya. Maryam, Asia, si Fir'aun ya. Fatimah dan Khadijah. Itu 4 orang ya pimpinan surga yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ketika tidak ada penyebutan dalil, maka tidak boleh kita memastikan seseorang penduduk surga atau penduduk neraka. Tidak boleh. Ini akidah yang harus dipegang. Nah, kemudian ya,
Ada sebuah kisah ya, yang seorang yang berkata kepada saudaranya, engkau penduduk neraka. Ya. Engkau penduduk neraka. Dan dia bersumpah, engkau penduduk neraka. Nah, maka Nabi menyebutkan dalam hadisnya ya. Ya, Allah berfirman, ini hadis kursi ya. Kemudian man dzalladzi yata'allaq alayya, kata Allah, siapa yang telah bersumpah atas namaku, Allah ghafirali fulana, sungguh aku telah mengampuni si fulan, faqad kafartu wa ahbattu amala, dan sungguh aku telah menghancurkan amalanmu. Ya. Ini dalil ya tentang seorang mengatakan kepada saudaranya bahwa dia penghuni neraka. Ya. Bukan berdasarkan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tapi dia berbicara dengan hawa nafsunya, karena melihat dosa yang dilakukan oleh saudaranya, dia memvonis masuk neraka dan bersumpah. Kemudian Allah mengampuni dosa yang orang yang dia tuduh, Allah ampuni, dan Allah hancurkan amalan orang yang berucap. Ini diantara bahaya ya. Maka akidah Ahlussunnah disepakati tidak boleh ya, ya, memasukkan bahwa si fulan penghuni surga atau si fulan penghuni neraka. Tidak boleh, bagaimana bentuk ya kesolehannya dan bagaimana bentuk kejahatannya, itu tidak boleh. Ini akidah ya yang disepakati. Hati-hati dalam berbicara. Nah, karena banyak dari kaum muslimin ya, apalagi dari awam, dilihat kesolehannya langsung vonis, oh ini penghuni surga, oh ini penghuni, lihat bejatnya, oh ini penghuni neraka. Tidak boleh seperti itu. Kemudian di antara poin berikutnya pembahasan, tidak bisa memastikan kesyahidan kepada siapapun. Syahid tidak boleh. Nah, ini juga dilarang ya, menetapkan syahid kepada seorang pun. Ya, syahid kalau dia meninggal dalam peperangan yang syar'i ya, tidak boleh juga dipastikan. Nah, tidak boleh. Namun berharap dengan mengatakan kalimat insya Allah, syahid secara umum, tapi memastikan itu tidak boleh. Paham memastikan? Artinya menunjukkan, mentakyin dia, ditakyin si fulan syahid. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau berbicara syahid dalam peperangan itu makna umum. Kita tidak masih dipahami maksudnya. Nah, syahid itu makna umum yang tidak boleh menunjukkan, memastikan seseorang. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak boleh memastikan kesyahidan bagi siapapun dari kalangan ahlul kiblat, walaupun dia meninggal dalam peperangan. Nah, kemudian hal yang berikutnya, tidak boleh ya, hukum tentang meninggalkan sholat ya, hukum tentang meninggalkan sholat. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ya. Kata Qutaibah bin Sa'id, wala nukaffir ahadan bidzambin illa tarkas shalah, dan kami tidak mengkafirkan ya, seorang pun dari dosa-dosa besar kecuali orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini masalah dosa besar sudah saya bahas ya. Ya, pelaku dosa besar sudah kita bahas di pembahasan masalah apa? Ketaatan kepada penguasa. Ya, kejelekan penguasa bagaimanapun jeleknya, ya, tidak boleh dikafirkan. Dan telah banyak ucapan ulama kita baca ya. Maka kita titik beratkan pembahasan illa tarkus shalah, kecuali orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat telah terjadi kesepakatan para ulama dari masa sahabat dan tabi'in tentang kafirnya mereka. Walaupun meninggalkan sholat dengan bermalas-malas, kafir sudah. Ini kesepakatan sudah. Tidak bisa diselisihi. Walaupun datang pendapat belakangan, ya, menyelisih kesepakatan ini tidak dianggap lagi. Karena ini telah terjadi kesepakatan di masa terbaik umat ini. Masa sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, ya, dalilnya dari Syakik, seorang tabi'in ya, yang mulia. Beliau mengatakan, lam nakun nurana syai'an min amali tarku kufrun illa shalah, dan kami tidak melihat
sesuatu amalan apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Ini ucapan kesepakatan yang diucapkan oleh Syakik, seorang tabi'in, ya, Syakik Al-Bajali, nah, seorang tabi'in, ulama besar, kibaru tabi'in, pembesar tabi'in. Ya, saya ulang, kami tidak melihat suatu amalan apabila ditinggalkan menjadi kafir dia, kecuali amalan sholat. Hati-hati, ini ucapan kesepakatan kami katanya. Berarti siapa? Sahabat. Karena beliau murid-murid sahabat tabi'in. Ucapan kesepakatan ya, ketika beliau menggunakan kalimat kami. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Qutaibah adalah hal yang telah disepakati. Hati-hati meninggalkan sholat. Nah, kemudian dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama tabi'in, tabi'in. Ya, Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Beliau berkata meninggalkan sholat, ya. Ya, ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri memasukkan masalah ini juga. Ya, siapa yang meninggalkan sholat maka dia menjadi kafir. Ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Adapun dari Al-Quran dan dalam hadis, dari Al-Quran dalam surah Taubah tentang dalil, ya, kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Dan ini dalil inilah Imam Ahmad berdalil dengannya. Imam Ahmad rahimahullah. Dan termasuk ulama sekarang Syekh Ibn Utsaimin berdalil dengan ayat ini. Dalam surah At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Ya, jika mereka bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, itulah saudara-saudara kalian seagama. Berarti kebalikan, ketika dia meninggalkan salat, apa namanya? Mafhum ayat, kebalikan dari ayat, bukan lagi saudara-saudara kalian seagama. Ini dalil ini Imam Ahmad berdalil dengannya. Dan banyak ulama-ulama lain juga berdalil dengannya, termasuk ulama sekarang Syekh Ibn Utsaimin. Kemudian dalam hadis Jabir, riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, innal baina rajuli wa baina syirki tarkas sholah. Sesungguhnya perbedaan antara laki-laki kafir dengan laki-laki musyrik adalah meninggalkan sholat. Ya, perhatikan, meninggalkan sholat ini perantara antara kafir dengan mukmin, perantara, pemisah. Jadi ketika dia meninggalkan sholat sudah sama. Dia dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Ini dalil ya. Hati-hati meninggalkan sholat walaupun dengan sengaja. Memang ada para ulama berpendapat, ulama-ulama mutaakhirin, ya, dia tidak dikafirkan selama masih mengakui kewajiban sholat. Ya, dia tidak dikafirkan selama masih mengakui kewajiban sholat. Kadang kaum muslimin meninggalkan sholat dengan bermalas-malas. Dia memang sengaja meninggalkan sholat, tapi dia masih mengakui kewajiban sholat, belum menentangnya kewajiban itu. Nah, tapi ini pendapat belakangan, dan sudah saya singgung tadi. Pendapat belakangan datang tidak mempengaruhi pendapat yang telah disepakati di masa terbaik. Maka hati-hati, karena di masa terbaik telah terjadi kesepakatan. Masa sahabat tabi'in dan tabi'in telah terjadi kesepakatan. Adapun pendapat yang saya sebutkan tadi belakangan datangnya. Belakangan katanya baru kalau kafir kalau menentang hukum sholat tidak wajib, berarti kan menentang namanya. Nah, kalau ini udah dikafirkan walaupun dia ya pokoknya kalau udah menentang berarti kafir. Tapi selama belum menentang, tinggal karena bermalas-malas, tidak dikafirkan karena dia masih mengakui kewajiban sholat. Tetapi ingat, ini belakangan datang pendapat ini, belakangan. Tapi awal-awal Islam telah terjadi kesepakatan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Syakik Al-Bajali rahimahullah. Ya, hati-hati ya meninggalkan sholat. Kemudian dari yang lain, ya, dari hadis Buraidah riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainakum as-shalah faman tarakahu faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Perhatikan, ini dari hadis Buraidah riwayat Imam Muslim. Imam Muslim yang meriwayatkannya. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, kafir. Sungguh dia telah kafir. Ya. Walaupun satu waktu ini tidak disebutkan, 1 hari kah,
atau 2 hari atau 1 kali, tidak disebutkan siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya, bukan karena ada udzur ya. Ada udzur, contoh udzur apa? Ya, lupa, apalagi ketiduran. Nah, ini udzur yang syar'i. Nah, tapi ini dengan sengaja dia meninggalkan walaupun sekali, kafir. Ya, hati-hati. Nah, kemudian dalil dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fis saqar?" Qalu lam nakun minal musallin. Ya, ini para ulama berdalil dengan ayat ini. Ya, apa menyebabkan kamu masuk neraka? Apa sebabnya? Apa katanya? Penduduk neraka, kami dahulu bukan orang-orang yang sholat. Kami bukanlah termasuk orang-orang yang sholat. Para ulama berdalil dengan ayat ini. Hati-hati meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, baik. Adapun ucapan para ulama, ini saya baca ucapan ulama, kita tutup pembahasan masalah panjang ya. Kalau sudah kafir nanti banyak manik-maniknya. Kalau dia sudah jatuh kafir, nanti harus diketahui hukum-hukum yang apa namanya, hukum-hukum yang menimpanya. Nah, ucapan Imam Ahmad rahimahullah, yang meninggalkan sholat adalah kafir. Ya. Suatu kekafiran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya. Ini ucapan yang dipegang oleh Imam Syafi'i juga. Ucapan ini dipegang oleh Imam Syafi'i. Demikian juga Ibnu Rahawai. Ya, Imam Ibnu Rahawai, orang imam yang terkenal ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir, kata beliau. Dan demikian pendapat yang dianut oleh para ulama, para ahli ilmu di zaman Nabi, kata beliau. Kemudian ucapan Ibnu Hazm, ulama ahli fikih, termasuk Ibnu Rahawai ini ulama ahli fikih juga, Ibnu Hazm. Dan Imam Ibnu Hazm juga ulama ahli fikih. Dan sepengetahuan kami, kata beliau, berarti kesepakatan kami, dan beliau telah menukil, telah memeriksa seluruh pendapat-pendapat. Wah, tidak ada seorang pun di antara kalangan sahabat yang menyelisih ini. Yang menyelisih ini. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Tidak ada para sahabat yang menyelisih, seorang pun tidak ada. Sepengetahuan kami, kata Ibnu Hazm. Dan beliau termasuk ulama yang memeriksa seluruh ucapan para ulama yang lain. Ulama Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, adapun kalau sudah jatuh kepada kafir, ada hukum-hukumnya yang harus diketahui. Nah, orang yang meninggalkan sholat, maka disifati dia di dunia, orang yang meninggalkan ada hukum-hukumnya. Kemudian yang pertama, hilang hak warisnya. Jadi dia tidak bisa lagi mewarisi. Ini kira-kira lain. Luar biasa, hati-hati wahai ikhwah. Peringatkan keluarga dari meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, telah hilang hak waris, karena tidak bisa mewarisi antara mukmin dengan kafir, tidak bisa mewarisi. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yarisu muslim kafir, tidak boleh mewarisi antara seorang muslim dengan kafir, wala kafirin muslim, dan tidak boleh kafir dengan muslim, sebaliknya muslim dengan kafir tidak boleh, kafir dengan muslim pun tidak boleh mewarisi. Sudah hilang hak pewarisannya. Kemudian kehilangan hak menjadi wali. Orang yang meninggalkan sholat dah tidak bisa lagi menjadi wali. Artinya kalau dia ada anak perempuan, tidak boleh dia menikahkannya. Tidak boleh dia menikahkan lagi kalau dia orang yang meninggalkan sholat. Ya. Nah, ini luar biasa lagi ya. Hati-hati. Nah, ini luar biasa ini. Nah, ini disebutkan oleh saya baca dalam pendapat para ulama. Dia hilang hak menjadi wali. Nah, para ulama al-fikih mengatakan bahwa seorang wali harus beragama Islam. Seorang wali itu harus beragama Islam. Ya. Kalau meninggalkan sholat gimana? Bukan lagi dianggap muslim. Dalilnya dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 130, Allah berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Ya, barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, maka dia termasuk orang-orang yang memperbodoh dirinya. Orang-orang yang memperbodoh dirinya.
Nah, Imam Ahmad salah satu pendapat termasuk beliau tidak bisa dijadikan wali orang yang sering meninggalkan sholat witir. Orang yang sering meninggalkan sholat witir udah nggak bisa jadi wali lagi itu, apalagi sholat wajib. Hati-hati meninggalkan sholat witir. Sholat witir Rasulullah SAW dalam safar pun tidak meninggalkan sholat witir. Ini pendapat Imam Ahmad ya. Orang-orang yang meninggalkan sering sholat witir tidak bisa menjadi wali lagi, apalagi meninggalkan sholat wajib. Kemudian dilarang memasuki kota Mekah dan Madinah. Orang yang meninggalkan sholat dilarang memasuki kota Mekah dan Madinah. Dan ini dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najas fala yaghrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Apa yang najis? Akidahnya itu najis, bukan badannya ya. Akidahnya itu najis orang musyrikin. Maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Enggak boleh memasuki kota Mekah. Nah, setelah tahun ini, setelah Fathul Mekah, enggak boleh dia diizinkan. Maka orang-orang meninggalkan sholat digolongkan sebagai orang-orang kafir. Tidak boleh lagi mendekati kota Mekah dan Madinah. Nah, kemudian diharamkan memakan sesembelihan. Tidak boleh lagi makan sembelihan. Kalau ada orang-orang yang sering meninggalkan sholat, jangan suruh sembelih ayam sama dia. Ya, jangan. Diharamkan memakan sembelihan. Dah halal memakan sembelihan orang kafir ya. Nah, kecuali kalau ahlul kitab ya. Nah, tidak boleh lagi memakan sesembelihannya. Kemudian ini enggak saya baca dulu. Jam berapa? Ya, saya ada berapa? Enggak sedikit ya, cuma sampai 7 ya. Saya baca dalilnya. Kemudian tidak boleh lagi disolatkan jenazahnya. Ya, orang yang meninggalkan solat. Nah, dilarang menikah dengan wanita muslimah. Ya, kalau bapak punya anak, periksa dulu solat, ada solat wajib apa enggak dia. Ya, kalau dia melamar anak-anak ya, anak dari kita, anak-anak wanita kita, putri-putri kita dilamar, maka tanya dulu apakah dia orang yang ahli solat, orang yang solat. Karena tidak boleh lagi menikahkan dengan orang yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian ya, di sini hukum anak yang meninggalkan sholat ya. Ya. Nasabnya kepada siapa? Kalau bapaknya meninggalkan sholat, berarti nasabnya kepada ibunya. Jadi harta si bapaknya nggak boleh mewarisi lagi. Ini di antara pendapat para ulama. Hati-hati. Hati-hati orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini hukum di dunia. Ada lagi hukum bersifat akhirat. Nah, hukum bersifat akhirat ya dicaci, dihardik oleh para malaikat. Ini ada ayat-ayatnya semua ya, dalam surah Al-Fal ayat 50-51. Dihardik, dicaci maki oleh para malaikat orang meninggalkan salat. Pada hari kiamat dikumpulkan dia bersama orang-orang kafir. Ini hukum di akhirat. Nah, kemudian dia dikekalkan dalam neraka. Naudzubillah. Ini orang-orang yang meninggalkan salat. Selesai dari pembahasan ini, pembahasan tentang sikap terhadap pelaku amalan dosa besar. Kalau dosa besar tetap masih dianggap muslim, kecuali orang yang meninggalkan sholat. Ya, ini hal yang telah disepakati oleh para ulama ya. Apa yang disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id adalah ini warisan dari ulama-ulama terdahulu. Perkara yang telah disepakati, tidak ada yang melisihinya. Siapa yang melisihinya, maka dia termasuk dari kalangan ahlul bid'ah wa dhalalah. Kemudian di antara pembahasan yang lain nanti akan kita baca pada kesempatan yang lain, keharaman kudeta terhadap penguasa. Keharaman kudeta, memberontak kepada penguasa. Wala nakhruju ala umara. Nanti insyaallah kita baca pada kesempatan ini. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Ada kekurangan di sana sini, Anda mohon ya banyak maafan ya. Mungkin ada hal yang belum jelas, ya boleh ditanyakan. Wallahu taala alam bisawab. Mana dulu? Iya. Ya. Apa? Walaupun dia Islam.
Cukup, itu udah selesai itu. Sementara sisanya tidak mengerjakan sholat dan mungkin hanya sholat hari raya itu saja. Iya. Itu pun mungkin karena ada kebiasaan, sholat bukan karena menyadari kewajiban gitu. Jadi bagaimana dengan saudara kita yang banyak itu solusinya? Apakah mereka termasuk orang kafir juga? Kemudian apakah hak-hak dari kewarisan seperti disampaikan tadi mereka tidak lagi menerima gitu? Itu bagaimana solusinya? Sementara di masyarakat mereka masih memakai aturan-aturan kita, katakanlah jadi yang menjadi sholat. Ketika bagi warisan dia tidak mendapatkannya. Itu bagaimana solusinya? Ya, saya bicara hukum aja, cuma memberi solusi sulit juga ini. Nah, ya, suruh dia bertaubat. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakata fa ikhwanukum fiddin. Ya, jika dia bertaubat, ya bagaimanapun dosa-dosa kesyirikan, dosa kafiran dilakukan, tapi kalau dia bertaubat, Allah terima. Perintahkan dia untuk menunaikan sholat, jangan lagi sempat ya dia tinggalkan, ya walaupun sekali jangan lagi, karena telah terjadi kesepakatan dan kesepakatan ini perlu diperhitungkan. Jangan bermain-main. Bagi orang yang telah belajar seperti ini, ya, jangan bermain-main lagi terkait masalah meninggalkan sholat, karena telah terjadi kesepakatan. Ya. Adapun hukum Pak masalah itu wallahu a'lam. Saya pun di masyarakat bagaimana, apakah dia mendapat warisan atau tidak. Tapi di sini memberi arahan kepada kita untuk mengingatkan masing-masing keluarga kita jangan sampai meninggalkan sholat, karena demikianlah sikap para ulama. Jadi disebutkan ya oleh Syakir, kesepakatan semuanya. Dosa apapun dilakukan masih dia muslim kecuali meninggalkan sholat. Ya luar biasa. Ini hukum yang saya bicarakan ya, hukumnya. Nah, itu Pak. Ya, berat rasanya kalau saya menjawabnya itu. Bagaimana hukumnya? Apakah dikasih harta atau tidak? Ya, kalau lihat penjelasan para ulama udah nggak mendapat lagi hartanya. Ya, nggak mendapat lagi hartanya. Nah, perlu dibacakan yang seperti ini, ditakutkan kepada mereka ya. Nanti kalau kamu meninggalkan sholat, maka hukum di dunia kamu begini. Ya, bukan sebatas itu aja nasihati mereka. Nah, kalau di dunia ya, hukumnya dia tidak berapa, dia bisa lagi menjadi wali, dia bisa dapat lagi harta warisan, dan tidak bisa menikahkan anaknya. Ada berapa? Ada 7 kan? Disebutkan. Apa? Ya jangan komunisan. Nah, ini bicara hukum. Hukum orang yang meninggalkan sholat seperti ini, tapi memvonisnya, nah ini ya, hati-hati. Ya, dia tidak layak lagi bersamanya kalau secara hukum. Iya. Di sini disebutkan. Di sini nggak disebutkan jumlah meninggalkan sholat. Memang yang sepatasnya dia menasihati. Fa in tabu wa aqamu shalah. Jika dia bertobat, nasihati untuk dia bertobat. Itu yang pertama. Tapi ketika dia tidak juga taat, ya, tidak mau menunaikan sholatnya, itu ada hal yang syar'i ketika itu termasuk hal yang wajib diceraikan. Wajib cerai itu menjadi wajib. Wajib cerai itu tidak selamanya hukumnya makruh ya. Kadang bisa menjadi wajib. Salah satu menjadi wajib ini ketika ada salah satu pasangan meninggalkan sholat, menjadi wajib perceraian itu. Tidak bisa lagi berkumpul bersama orang meninggalkan sholat. Ini lu bapak ini ya. Sama. Karena kita kan kebanyakan belum masih awam-awam kan, ingin kita tahu kebenaran, ingin kita mampu mengaji. Ketika disampaikan hukum yang terlalu berat itu, ya ini memang kita harus menerima, kan gitu. Kita menolak.
Tapi sebagian kayak tadi, jadinya kok sempit kali kan gitu jadinya. Kok sempit kali. Sementara sebagian kan kadang-kadang kita pulang kampung, kita tahu sama tua, dan namanya ada katanya Islam, tapi kayak gitulah, kayak bapak tadi bilang juga, paling kayak raya itu ada semangat sekali. Selain kita makan makanannya atau misalnya potong lembu, yang potong lembu tadi penorangnya kayak gitu juga lagi ya kan. Jadi pandang ditanya, jadi gimana lah kita bersihkan Ustaz, gimana kita bersihkan sama orang kayak gini. Ya Allah. Ya, saya pun tidak bisa apa namanya. Cuma selain perintahkan mereka untuk ingatkan mereka jangan sampai lagi meninggalkan sholat. Itu aja mungkin yang bisa Anda jawab. Ingatkan mereka. Nah. Karena emang hukum orang kafir seperti itu memang. Ya kan? Kalau hukum orang kafir kan seperti itu dia, karena dia telah kafir. Nah. Tapi ingat, jangan memvonis Pak ya. Nah, jangan menunjuk kamu lah kafir meninggalkan sholat duhur tadi misalnya. Jangan begitu ya. Ini hukum bicara orang meninggalkan sholat, bicara secara umum. Orang meninggalkan sholat kafir berdasarkan ayat ini dan hadis ini dan ucapan para ulama. Cuma mentakyin, menunjuk kamu tadi sholat duhur, enggak, oh, kamu kafir sudah. Jangan. Tahan lisan. Tapi ini kita bicara hukum. Berarti orang yang sudah belajar seperti ini berhati-hati ya dari meninggalkan sholat. Dan ingatkan keluarganya. Yang disajikan itu kita itu ya udah jangan makan. Iya maksudnya juga perintah. Hormati orang tua juga perintah. Kalau kita buat dia sedih menangis dia, gimana nanti apa jalan itu? Jadi dalam hal seperti itu sedikitnya untuk ada. Iya. Jadi jangan karena kita mau pertahankan yang satu ternyata ini sebetulnya ada yang lebih apa lagi yang lebih penting daripada ini. Tapi kita bergagal kita mau pertahankan ini yang lebih penting itu hancur seperti itu. Itu. Iya. Yang anak tahu cuma nasihati. Nasihati jangan meninggalkan sholat. Ya. Cuman kalau masalah sesembelihan sudah kita tahu, ya artinya gini, jangan dibicarakan. Saya tidak bisa makan sembelihan kamu. Jangan dibicarakan, diamkan aja. Kalau memang sudah tahu dia sembelih dan dia orang yang meninggalkan sholat, hindari aja. Nah, cuma tetap menasihati. Nasihati dia enggak, jangan lagi meninggalkan sholat. Itu wallahu alam. Karena memang kalau untuk dipraktekkan kadang agak apa ya? Agak berat memang ya. Tetapi hukum memang seperti itu. Ketika orang telah jatuh kepada kekafiran, memang hukumnya seperti itu. Orang sudah kafir, ya seperti itu hukumnya. Berdasarkan kekafiran sebab apa? Meninggalkan sholat. Dan ahlu sunnah sangat berhati-hati dalam mengkafirkan kaum muslimin. Bagaimana dosanya? Kecuali meninggalkan sholat. Sudah kita bacakan tadi. Cuma satu, meninggalkan sholat. Selain dari kekafiran dan kesyirikan, meninggalkan amalan, meninggalkan sholat membuat seorang kafir. Manik-maniknya, penghalang-penghalangnya. Ya, kemudian dan yang memutuskan itu ulama. Bukan kapasitas kita. Kita tahu hukumnya kan? Iya. Tapi apakah dia pasti kafir atau tidak? Kita tidak bisa memutuskannya. Kan gitu kan. Jadi makanya sewaktu dia menyembelih, apakah kita langsung tidak memutuskan bahwa dia kafir, bilang orang kafir, boleh makan? Enggak, udah saya bilang tadi, mentakyin si fulan telah kafir karena kita ketahui dia memang meninggalkan sholat. Ini tidak boleh. Cuma berbicara secara hukum ya, hukum orang meninggalkan sholat kafir. Mentakyin si A telah kafir karena meninggalkan sholat ini. Ini ditahan ini, tidak boleh.
Ya, dijaga karena itu ada yang kapasitas berbicara dalam masalah itu. Perlu dilihat. Nah, tapi ini berbicara hukum. Kalau masalah muslim hewan, ya kita sudah tahu dia orang meninggalkan sholat. Di antara sebab kehati-hatian kita, hindari untuk bentuk kehati-hatian. Karena kita sudah tahu dia meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat kafir. Sembilannya tidak bisa dimakan. Nah, jadi kehati-hatian tinggalkan. Bagaimana dengan sahadat Ustaz? Apa? Bagaimana dengan sahadat? Kalau dia menjalankan sholat kata kafir, dia ini sholat ini sahadat lagi ya kalau gimana? Karena dia sudah ngaku dia kan? Yeah. Menjalankan sholat kafir gitu kan? Nah, dia sholat ini maghrib dia sholat, isya tinggal, subuh sholat dia. Sahadat dulu kan? Apa sahadat dulu cuma? Jadi gini Ustaz, jadi Ustaz ketika orang setelah menjalankan sholat, dia sudah mendapatkan baik kafir, Ustaz ya. Apakah kafir ini mutlak atau tidak mutlak? Yang kedua, ketika dia sudah menjalankan sholat kafir, apakah dia harus bersalat lagi? Karena iman dia kan masih mengakui la ilaha illallah. Apakah dia harus bersalat ulang karena dia menjadi kafir ketika menjalankan sholat? Nah, di sini disebutkan meninggalkan sholat menyebabkan dia kekal dalam neraka. Berarti kan kafir secara mutlak kan? Disebutkan di antara poin-poin hukum dia di akhirat. Disebutkan dia dihati oleh malaikat, di dalam neraka dia menjadi kekal. Berdasarkan ayat-ayat, kan ada ayatnya ini dalam surah Al-Ahzab, dia kekal dalam neraka. Nah, karena sebenarnya kalau dia tahu konsekuensi syahadat itu kan ikrar namanya, pengakuan dia. Artinya ketika dia bersyahadat berarti konsekuensi dari kalimat itu, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak boleh lagi ditinggalkan. Sebenarnya orang yang mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, itu tidak boleh lagi diabaikan, tidak boleh main-main di situ. Itu bentuk dari kebenaran syahadatnya, dia tunaikan semua konsekuensi yang keempat itu. Kan syahadat yang pertama kan, urutan. Kemudian sholat, zakat, puasa. Dari benarnya syahadat, dia terapkan semua yang keempat itu. Berarti kalau dia mengabaikannya, berarti pensaksian itu tidak jujur dia. Sama seperti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengakui Nabi Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mau mengikuti sunnahnya. Berarti pengakuan terhadap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dusta dia, karena tidak diterapkan dengan perbuatannya. Seperti itu dia. Paham? Ketika dia mau sholat, syarat lagi Ustaz, gimana Ustaz? Kan hanya Ustaz yang mau Ustaz kan? Syarat lagi atau gimana Ustaz? Atau bertobat aja gitu? Itu syahadatnya nggak perlu diumumkan ya, nggak perlu diumumkan, harus ada yang mendengar, nggak perlu dia. Yang penting dia bertaubat kembali, tidak mau lagi meninggalkan apa yang Allah haramkan, ya udah cukup, nggak perlu dia persaksikan. Iya, nggak perlu dipersaksikan, tidak ada, artinya harus dipersaksikan dari kalangan. Cuma kalau ada yang mempersaksikan boleh, tapi itu bukan hal yang wajib, yang bukan syarat itu. Seperti itu. Nah, jadi konsekuensi. Dia sholat maghrib dan sholat isya aja Ustaz. Gimana Ustaz? Sholat maghrib dan isya aja, apa dia termasuk? Ya, sini nggak disebutkan, pokoknya meninggalkan sholat. Disebutkan. Makanya hati-hati, ikhwah, saya hormati dan saya muliakan. Ya itulah maniknya memang yang apa. Tapi ini kan hukumnya bagi orang yang telah sampai dakwahnya, hujahnya telah sampai, keterangan demi keterangan telah sampai. Kemudian dia itu dia. Kan semua dalam mengkafirkan kan tunaikan dulu hujahnya, tegakkan dulu hujahnya. Saya kira kalau masalah sholat nggak tahu ya hukum wajib ya. Maksudnya kaum muslimin masalah sholat nggak ada yang tidak tahu tentang wajib. Berarti hujahnya telah tegak, hujahnya sama dia telah sampai. Iya. Baik, mungkin ini ada pertanyaan ibu-ibu ya. Ya, ini ada pertanyaan ibu-ibu.
bolehkah berdoa dan berzikir selesai sholat sunnah sebagaimana doa dan zikir sholat fardu? Ya, dibolehkan, cuma tidak ada apa ya, berzikir sini tidak sebagaimana zikir sholat fardu, zikir apa saja boleh ya. Dan berdoa juga termasuk dari zikir ya, dibolehkan Bu ya. Cuma tidak sama dengan zikir sholat fardu ya, bebas di sini mau zikir apa saja boleh. Cuma jangan keterusan, jangan setiap habis sholat sunnah dia selalu berzikir. Ini butuh dalil ya, butuh dalil. Jadi jangan keterusan ya, walaupun dibolehkan. Nah, zikirnya nggak mesti seperti zikir setelah sholat fardu. Ya, bagaimana dengan orang yang telanjur menikahkan anaknya dengan orang lain? Ya udah, nasihati dia untuk bertaubat. Ya, nasihati dia untuk bertaubat. Fa in tabu wa aqamu shalah. Jika dia bertaubat, perintah dia untuk bertaubat, terangkan hukum-hukum bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat begini hukumnya. Ya, nasihati dia. Jangan sampai lagi meninggalkan sholat. Mungkin dia karena kebodohan, belum sampai orang yang belum tegak hujah atas dirinya, maka nasihati dia. Ya, ya jangan disuruh bercerai, tapi dinasihati, diperingatkan jangan sampai dia meninggalkan sholat lagi. Allah taala alam bisa. Mungkin ini ya, lebih kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas sunnah nabinya. Wallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.